Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiatul Hasanah dengan ujung 121201004. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait rambu-rambu pendirian Piawud. Ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dr. Syamia SPD MAG. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Di sini ada ketentuan pendirian eh, lembaga Piawud itu sendiri. Nah, dalam mendirikan sebuah lembaga tentunya terdapat beberapa syarat dan ketentuan agar lembaga tersebut bisa dioperasikan, gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada persyaratan administratif, yaitu fotokopi identitas pendirian, kemudian surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, susunan kepengurusan dari rincian tugas. Dan mungkin ini merupakan minimal syaratnya ya. Kadang ada juga perintah yang menambahkan beberapa syarat tertentu. Kemudian next persyaratan teknisnya yaitu hasil penilaian kelayakan apakah lembaga tersebut layak digunakan sebagai lembaga pendidikan. Kemudian rencana induk pengembangan ke depannya itu seperti apa dan rencana pencapaian standar penyelenggaraannya juga dijadikan sebagai syarat teknis dalam pendirian lembaga pendidikan Islam anak usia dini. Dan terkait mekanismenya sendiri, pendirian Piawud yaitu mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD. Kemudian kepala dinas yang ditunjuk menolak permohonannya. Kepala dinas memberi persetujuan selambat-lambatnya 60 hari sejak permohonan diterima kepala dinas. Yang menentukan eh, diterimanya pendirian lembaga ini oleh kepala dinas. Dan nantinya disetujui atau tidaknya itu biasanya dari keputusan kepala dinas. Dan menteri atau direktur jenderal memberikan pembinaan dan pengawasan atas pendirian. Nah, kayak ini next komponen dalam pendirian PAUD itu meliputi apa saja sih? Yang pertama yaitu kurikulum. Jelas ya, dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya diperlukan kurikulum sebagaimana agar apa yang ingin diprogramkan dalam lembaga pendidikan tersebut terkait perkembangan pembelajaran. Kemudian murid peserta didik ini juga merupakan komponen yang dijadikan dalam pendirian sebuah Piawud. Karena kalau misalkan lembaga tersebut tidak ada peserta didiknya, maka belum bisa dikatakan. Dan personel atau pegawai pendidik dan tenaga pendidikan itu juga menjadi komponen dalam pendidikan Piawud ini. Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting tentunya sebagai fasilitas dalam pembelajaran murid. Kemudian dana ataupun keuangan. Hal ini juga menjadi komponen karena sebagai operasional nantinya ketika lembaga pendidikan Islam anak usia dini ini telah berjalan. Mungkin sebelum berjalan juga diperlukan dana ataupun keuangan dalam mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi
persyaratan dalam pendirian lembaga. Kemudian sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar dan lingkungan masyarakat ataupun kemitraan yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut. Kemudian komponen akreditasi lembaga PIAUD. Nah, apa saja sih komponen yang diperlukan dalam proses akreditasi lembaga PIAUD ini? Biasanya eh, sebelum apa namanya syarat-syarat ataupun persyaratan-persyaratannya, kita harus mengetahui dulu apa sih akreditasi itu. Nah, akreditasi itu merupakan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan ketetapan kriteria yang ada. Apakah lembaga pendidikan ini sudah layak gitu ya dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Biasanya ada kriterianya yang telah ditetapkan dan nanti ada pengujinya ataupun eh, ya pengujinya supervisornya seperti itu. Dan akreditasi ini dilaksanakan berdasar atas kriteria yang memiliki sifat terbuka. Ini terbuka maksudnya disaksikan oleh beberapa penilai. Kemudian mekanismenya seperti apa sih tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah akreditasi? Yang pertama yaitu lembaga pendidikan mengajukan permohonan akreditasi kepada badan akreditasi yang bersangkutan. Nah, kenapa sih perlu dilakukan sebuah akreditasi? Karena itu sebagai acuan penilaian dan nantinya juga sebagai citra bagi masyarakat ataupun stakeholder yang akan eh, mengikuti program lembaga pendidikan di pendidikan tersebut. Nanti kalau misalkan udah ada nih akreditasinya mungkin bisa menjadi apa ya namanya banyak orang-orang yang lebih percaya gitu dan karena di sini udah terjamin kualitasnya dikarenakan ada legalitas akreditasi itu sendiri. Kemudian lembaga ini harus melakukan evaluasi diri dan melakukan pengolahan hasil evaluasi diri. Jadi di dalam akreditasi itu ada sebuah evaluasi yang mana nantinya mungkin diperbaiki untuk yang selanjutnya nanti biasanya itu akreditasi itu ada masa eh, masa kadaluarsanya istilahnya gitu ya. Kalau misalkan harus diupdate lagi berapa tahun sekali. Kalau eh, yang saya ketahui terkait akreditasi. Kemudian visitasi yang dilakukan oleh asesor. Nah, ya, namanya orang-orang yang menilai untuk proses akreditasi ini. Kemudian penetapan hasil akreditasi dan penerbitan SK akreditasi dan sertifikat akreditasi. Nanti kalau misalkan udah di asesor, udah dinilai oleh tim asesor, nanti akan ada hasilnya akreditasi akan ada nilainya dan kemudian biasanya diterbitkan di dalam bentuk SK ataupun sertifikat. Nah, terkait masa pemberlakuan akreditasi ini, pada program Satuan PIAUD dan PNF pendidikan non formal yaitu berlaku 5 tahun. Nah, artinya di sini setiap 5 tahun sekali akreditasi ini harus diperbarui, ya. Dan nantinya kalau misalkan nggak diperbarui bisa-bisa lembaga pendidikan tersebut ditiadakan gitu. Dan pengajuan akreditasi kembali dapat dilakukan 2 tahun berikutnya untuk status akreditasi C. Nah, kalau misalkan akreditasi sebelumnya mendapatkan akreditasi C itu nanti bisa lebih cepat gitu ya. Untuk
pelaksanaan akreditasi yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya dalam masa pemberlakuan akreditasi ini ada pengajuan akreditasi dapat dilakukan program dan satuan PAUD kepada PAUD dan PNF maksimal 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Nah, kalau misalkan jadi pengajuannya itu nggak harus pas 5 tahun gitu ya, dari jauh-jauh. Eh, Tenggatnya juga sudah bisa dilakukan, maksimalnya itu 6 bulan. Dan status tidak terakreditasi atau disebut dengan TT dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya. Kalau misalkan belum mendapat akreditasi ataupun lembaga baru gitu ya, bisa tuh mengajukan di tahun berikutnya tanpa menunggu waktu selama 2 tahun ataupun 5 tahun. Nah, oke, next, instrumen akreditasi. Akreditasi di PAUD. Nah, instrumen akreditasi ini biasanya berjumlah 60 butir, terdiri dari 8 standar. Itu tingkat pencapaian perkembangan anak, kemudian yang mana yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, penjelasan terkait rambu-rambu ataupun petunjuk-petunjuk dalam pengadaan atau pendirian lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam anak usia dini. Dan di sini dapat disimpulkan dari hasil rambu-rambu pendirian PAUD yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan PAUD dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang tepat terhadap berbagai ketentuan yang ada. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan tenaga pendidik PAUD untuk memastikan bahwa pendirian dan pengelolaan PAUD berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan anak usia dini secara holistik. Nah, mungkin sekian dari saya, Fitur Sana, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.